sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Profesional Sindo, terima kasih Anda bersama kami di Sindo Trijaya, dan malam hari ini ada yang spesial. Kami hadir bersama Anda dalam spesial program Jakarta Mendengar. Dan saya sekarang, Ita Kusuma, sudah bersama dengan PLT Gubernur DKI Jakarta, ada Pak Basuki Cahayapurnama. Apa kabar Pak Ahok? Baik. Gimana kegiatannya akhir-akhir ini? Ya lumayan, lebih sibuk, banyak surat-surat yang mesti didisposisi. Ini 2 minggu terakhir ini juga lagi heboh, lagi euforia Piala Dunia nih Pak Ahok. Ini ikutin juga nggak sih Piala Dunia? Nggak mungkin bisa begadang kita. Kita nontonnya ya nunggu hasil aja. Nunggu hasil? Sama siaran ulang rekamannya aja, summary-nya aja, golnya gimana aja. Tapi ada ini nggak sih, ada timnas yang didukung sejauh ini? Ya, kali ini sih saya pikir mudah-mudahan berhasil juara lagi. Oh, ada pemain yang juga jadi favorit mungkin Pak Ahok? Enggak sih, enggak gitu. Udah umurnya udah beda. Oke, ini Piala Dunia udah hampir 2 minggu, Pak Ahok juga udah hampir 2 minggu ini jadi PLT Gubernur ya Pak ya. Bagaimana Pak sejauh ini untuk perkembangan dari sini? Ya sejauh ini sih memang hambatan-hambatan yang ada ya, tapi beberapa PNS yang baik juga mulai bermunculan. Nah, tadi kami senang sekali dari BPK mengaudit, menemukan banyak sekali yang masih ada yang nekat-nekat memakai cara lama. Nah itu bagus, ada temuan, aset-aset semua juga belum diberesin juga. Nah pemotongan-pemotongan penyutan duit juga masih ada. Nah masih ada juga dinas yang nekat, udah dibilangin semua uang harus ditransfer bank ke bank. Ya lebih pintar ditransfer ke rekening pribadi, baru dikeluarin gitu. Nah karena dengan sistem cash management sistemnya Bank DKI, kami kan sudah online dengan BPK. Jadi ada kesepakatan online dengan BPK, dari situ langsung ketahuan. Makanya temuannya lumayan ini. Artinya ya kami senang. Mereka masih berpikir ada cara lama masih bisa berhasil, ternyata sudah tidak bisa gitu. Baik, ini kalau dilihat dari kasus yang ditemukan ini, berapa persen dari yang kemarin sih Pak Ahok? Nah, saya nggak tahu. Kalau lihat sih cukup banyak. Menurut saya sih masih banyak yang belum ketangkap. Kayak pemotongan-pemotongan itu kan masih banyak yang belum ketangkap. Tapi ya walaupun peringkatnya turun, jadi wajar tanpa pengecualian dengan wajar dengan pengecualian. Saya pikir harusnya jangan nyatakan pendapat kalau pembukuan Jakarta kacau balau. Ya kan itu udah baik mereka turunin 1 tingkat. Ini jadi benar lah. DKI ini banyak sekali hal-hal yang saya pikir agak lucu datanya gitu loh. Bisa kita bicara tentang angka kemiskinan yang digunakan tuh 2100 kalori. 2100 kalori kalau diterjemahkan dengan uang itu hanya sebulan tuh 343.000. Artinya kalau kamu yang penghasilan 350.000 saja, kamu sudah dianggap orang kaya. Kan lucu kategori kemiskinan. Kalau kita gunakan PBB dari Presiden Bangsa-Bangsa itu kan $2 Amerika. Berarti kalau $2 Amerika, kira-kira kan 24.000 lah. Berarti kalau kamu punya penghasilan 750.000 saja 1 bulan, kamu sudah di atas garis kemiskinan. Untuk Jakarta cocok nggak? Pasti nggak cocok sih. Iya, kebutuhan hidup layak seorang lajang di Jakarta saja bulan April ini sudah 2,3 juta. Lajang gitu Pak. Iya. Artinya apa? Pakai lajang saja belum benar. Nah kalau kita gunakan lajang, kita ukur. Saya lagi suruh ukur BPS. Katanya pemerintah nggak pernah lakukan seperti itu. Nah kami siapkan dana, kami mau lakukan. Supaya apa? Kita ingin tahu nilai yang asli berapa sih? Jangan yang di katrol punya nilai gitu loh. Saya pengen tahu yang Jakarta ini aslinya berapa. Jangan-jangan di atas 50% orang yang miskin. Gunakan KHL tadi. Nah nanti minimal saya bisa tahu tiap kelurahan mana, berapa orang, siapa saja yang hidupnya di bawah kebutuhan hidup layak. Nah, misalnya contoh yang paling sederhana. DKI ini selalu menang MTQ nasional. Juara umum deh pokoknya DKI. Terus saya cari tahu, kenapa? Oh, saya mulai ketemu.
hadiah seleksinya gede-gede, bisa 75 juta satu orang hadiah seleksi doang nih. Akibatnya apa? Banyak sekali orang yang jago-jago mungkin di luar Jakarta yang ikut seleksi. Begitu menang, bagus, dikasih KTP DKI. Itu yang pergi tanding. Nah, saya bilang kali ini tidak boleh lagi seperti itu. Harusnya murni DKI. Akibatnya apa? Juara 6. Juara 6. Tapi nggak apa-apa, maksud saya itulah DKI yang sesungguhnya. Bukan membajak orang dari Jawa Barat atau Banten gitu loh. Naturalisasi ya Pak ya? Jadi Askesmas bilang, kita nggak mungkin juara umum lagi Pak, kalau gitu. Ya nggak apa-apa, jadi tahu gitu loh. Bahwa kita ini kenapa sih banyak pencitraan, pembohongan. Nah saya juga sama dengan mereka. Kalau ngomong yang dipermalukan, yang disalahkan saya. Saya aja nggak malu kok mengakui ini memang faktanya. Ya lebih baik kita memulai dari yang nilai asli kita gitu. Baru kita perbaiki kelihatan. Kalau mau bohong satu hari ketahuan gimana? Nah ini kesempatan 2013 kita udah ketat aja masih mau main kan? Ya udah diaudit aja. Nah BPK kan auditor seperti swasta kan membayar auditor luar mengaudit. Bos-bos juga begitu kan, ingin tahu direkturnya, direktur utama pengen tahu kerja seperti apa, komisioner pasti meminta auditor mengaudit sehingga laporan itu bisa ketahuan. Nah kalau pemerintah yang mengaudit itu BPK, kalau internal auditor BPKP, ya itu diaudit ketahuan. Ada BPK laporkan macam-macam lah. Pengadaan pesanan Jakarta lebih gila, ngajuin e-procurementnya, e-tendernya itu dari satu IP address komputer, gila nggak? Beberapa perusahaan itu. Tadi kan memang diatur kan, diatur kumpulin PT gitu kan di makam. Untung aja kami belum bayar 80%, kami tahan. Masih ada tahan. Nggak mau bayar. Ngapain dibayar? Kadang ditemukan ada makam, ada kecurangan kok. Kalau kami bayar, nanti kelebihannya siapa yang balikin? Dia mau tuntut kami, ya tuntut aja. Sampai kamu menang baru gue bayar. Kira-kira gitu aku bayar aja nanti. Oke. Tadi Pak Ahok sempat bilang juga tentang asal usul Jakarta. Kalau Jakarta memang juara 6 ya udah itulah asal muasalnya gitu Pak Ahok ya. Pak Ahok juga di Jakarta juga asal muasalnya adalah wakil gubernur, terus sekarang jadi PLT. Ini di antara dua ini sebenarnya enakan mana sih sebenarnya untuk posisinya sekarang nih Pak Ahok? Tergantung Anda menilai seorang itu. Kamu tahu nggak PLT singkatan apa dulu? Iya. Sebelum. Bukan pelaksana tugas, itu resmi Mendagri. Kalau saya itu pembantu rumah tangga, karena nggak bisa ngomong R, jadi L kan, jadi udah pembantu rumah tangga gubernur. Nah itu kan tergantung Anda kalau jadi pembantu, kalau Anda menikmati kerjaan membantu, ya kamu pasti seneng. Karena pembantunya tunggal, bos lagi pergi. Kamu kebayang nggak sih kalau jadi pembantu di rumah, terus bosnya kagak ada, keluar negeri, seluruh rumah kasih pada kamu gitu loh. Nah kira-kira kamu kerjaan memang banyak, tapi kan rasanya enak juga kan, gak ada bos, gak ada yang negur, gak ada yang marahin, gak ada yang batasin kan. Banyak yang setuju kayaknya. Makanya itu pembantu rumah tangga ya ternyata. Oke. Tapi memang selama ini pembagian dengan Pak Jokowi, kalau itu pembagian tugasnya Pak Ahok dengan Pak Jokowi seperti apa sih? Jadi nggak usah pembagian di dalam Undang-Undang Nomor 24 Otonomi 32 tahun 2004 otonomi daerah jelas dikatakan wakil kepala daerah itu tidak punya wewenang, hanya ada tugas dan kewajiban. Membantu apa? Tugas kewajiban membantu kepala daerahnya berhasil. Jadi selama ini saya hanya staf yang berpikir membantu Pak Jokowi berhasil jadi gubernur, itu aja. Nah soal pembagian ya nggak pernah ada pembagian, tanda tangan ya nggak bisa saya, mesti beliau. Kalau beliau terlambat disposisi ya saya nggak bisa ngapa-ngapain juga, harus nunggu. Saya juga nggak bisa membuat surat keputusan wakil gubernur kan, ada itu. Jadi sekarang masih nunggu nih berarti? Kalau sekarang bisa bisa bikin surat keputusan PRT gubernur bisa. Cuma nggak bisa mecat eselon 2. Harus minta izin Mendagri. Mendagri kan konsultasi dengan gubernurnya. Ini kok ada kata-kata pecat? Memangnya ada yang mau di? Iyalah, kalau hasil audit nggak bagus harus kita tertibkan. Oke. Hasil audit kan sesuai. Dinas perhubungan tadi kita ganti, dinas pendidikan tadi diganti, itu yang bermasalah kan. Mungkin BPKD juga harus diganti misalnya, karena aset-aset nggak beres misalnya gitu.
Jadi ya seperti itulah. Membantu yang ditinggal sendiri di rumah besar kan enak juga kan. Jadi menikmati dong sekarang ya. TV, mau apa, mau makan. Tapi makanan itu banyak ditinggal kan, kulkas, mau apa ya boleh deh bebas. Jadi double ya Pak Ahok ya? Iya. Jatahnya jadi double nih. Tapi jatah gue saya nggak ambil sih. Jatah aja sendiri aja udah nggak habis. Oke, ini sekarang kita berbicara tentang Ultah Jakarta yang ke-487 nih Pak. Namanya kan Jakarta Baru nih sekarang. Ini Jakarta Baru ini kalau menurut Pak Ahok sendiri seperti apa sih visinya? Dari banjirnya, dari macetnya, Iya. dari segala Sebenarnya visi utama bukan banjir macetnya, itu bagian dari untuk mencapai visinya. Jakarta Baru ini harus jadi kota modern yang rapi. Sebenarnya nggak rapi Jakarta. Amannya semua berantakan, segala macam trotoar pedagang kaki lima. Nah, tapi layak dihuni dari semua kalangan. Jadi itu dia membangun rumah-rumah susun. Dan apa? Manusiawi. Jakarta ini ratusan tahun hanya dibangun dari Belanda segala macam untuk orang kaya, untuk orang ketemu, orang numpang saja. Nah kita harus ubah nih, di Jakarta rumah kita bersama, ya ini harus jadi manusiawi. Nah di situ kami akan membangun baik rumah susun, ada rumah deret, ada kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat, termasuk pasar rakyat, nah termasuk transportasi yang bagus. Nah ini juga bagian termasuk yang mengenakan ERP, termasuk yang mau membangun 6 ruas jalan tol. Artinya untuk apa? Untuk subsidi silang. Kamu yang punya mobil, kenapa butuh 6 ruas jalan tol itu? Saya sudah pelajari kan, ternyata memang jaringannya seperti itu untuk buka. Nah dulu kan kita mengatakan macet. Nah saya pikir lagi, macetnya kenapa? Mau masuk mulut tol yang macet bayar tiket, yang macetnya sampai ke arteri. Kalau itu kenapa nggak dibalik? Nanti kalau udah 16 tol itu jadi sama Outer Ring Road, mau keluar baru bayar. Ya kalau kamu macet di mana? Macet di dalam aja. Nah, luar ya. Kalau sampai di luar macet, ya kamu sambil macet bayar juga santai, yang kerjanya juga santai kan, tungguin kan. Nah itu kan cuma strategi saja. Ini apa ya? Banyak juga sebenarnya kami mendapatkan SMS ataupun juga masukan lah dari pendengar Simbol Trijaya tentang sekarang ini agak susah juga nih kalau mengurus sesuatu di Jakarta untuk surat-surat IMB atau lain sebagainya. Susah banget kalau mau bayar. Bukan susah lagi. Susah. Kalau kamu mau ngurus, sebenarnya Jakarta ini urus apapun paling cepat sebetulnya. Sebetulnya. Seluruh dunia kalah. Oh ya. Asal nggak usah minta izin, membat aja gitu. Itu Jakarta cepat. Iya, nggak usah izin, pasti cepat. Kalau minta izin, lamanya luar biasa. Dan nggak jelas lagi kapan selesai mau kemana. Biaya nggak jelas, diputer-puter ke kemana-mana. Nah, kami membentuk PTSP, pelayanan terpadu satu pintu, yang kami mau taruh semua counter-counter kami di kelurahan kecamatan sudah siap sekarang. Yang masuk bentuk counter-counter itu seperti bank. Semua kantor lurah kecamatan itu seperti bank. Sudah ada loket-loket. Cuma sekarang loket-loketnya belum dilatih. Loketnya masih, ya kalau 6 orang ngantri ada 6 meja. Kalau yang 6 orang ngantri ini urusan untuk capil, yang 6 orang ngantri di satu customer itu loh, lucu kan? Kalau saya kan 6 orang bisa langsung menyerap 6 orang seperti bank. Nah ini sedang kami latih, kami lagi tes. Kami harapkan Juni ini udah mulai uji coba. Semua kelurahan camat 60% izin sudah online, tinggal 40%. Nanti 40% ini anggap saja yang di depan ini seperti kantor biro jasa. Ya, nanti orang Jakarta mau urusan apapun datanglah ke kantor lurah camat. Kami mau urus ini, saya nggak ngerti. Ya, kamu nggak ngerti apa? Saya nggak ngerti. Kamu mesti belajar ngerti, kira-kira gitu kan? Jadi semua urusan kamu mesti tahu. Kalau kamu nggak tahu, ya tanya sama atasan kamu. Terus pusing, ya kamu pusing sendiri. Jangan saya yang pusing yang mau urusan surat. Nanti kan di situ bisa ketahuan dia akan ngurus ke dinas yang terkait. Nah kalau dinas terkait ngerjain dia harus catat tanggal berapa dia urus dikerjain. Sebenarnya kita yang dikerjain kan? Iya. Nah jadi sekarang mesti yang di depan itu yang ngerjain, dikerjain. Kamu catat, kalau kamu catat semua, walaupun suratnya nggak selesai, saya kasih Anda tunjangan kinerja daerah. Kira-kira bisa bawa pulang 12,5 juta pegawai di depan. Surat selesai dapat duit, nggak selesai atau ada laporan dinas mana yang kurang ajar, kamu dapat duit. Nanti lama-lama itu yang kupecat. Waduh nih. Nah jadi saya buka satu pasukan calo kira-kira gitu, calo tanda kutip. Tapi itu adalah PNS DKI. Di semua kantor lurah kantor camat. Jadi biar dia yang pusing.
Selama ini enak aja warga DKI yang bikin pusingnya ya. Jadi sekarang udah kamu yang pusing nih. Nah itu yang mau kita bikin. Sekarang saatnya dibalik ya Pak. Nah karena Juni kenapa saya berani launching sekarang, ada penerimaan pegawai baru 1.200 lebih. Kan bisa dilatih, bisa kuasai semua, 100 lebih izin kan. Jaringan fiber optik sudah sampai di kelurahan semua. Jadi kita udah bisa pakai. Baik, berarti paling tidak Juli ini masyarakat tidak akan pusing lagi nih kalau ngurus apa-apa. Pasti ada masih pusing juga, karena yang ngurusnya juga masih setengah-setengah pusing ini. Kalau Nggak pusing- apa-apa, Kalau pusing mau ngadunya kemana? kan dilatih. Nggak, biar dia yang pusing. Oh gitu. Dia ngadu semua dia, banyak nggak telat kan. Dia nanti kalau dia nggak beres, dia yang kita copot. Nah kita harapkan kalau dia jalan 6 bulan, 2015 sudah akan lebih normal. Biasalah uji coba 6 bulan. Apalagi dia niat-niat masih mau ngemplang kan ada juga dia gitu kan, macam-macam. Pasang CCTV, kayak di pabrik, dia pelototin mukanya senyum apa enggak. Kalau ada terjadi apa-apa terlambat, bisa diputar ulang kan. Mana nih datanya seperti itu. Oh segala pakai ada CCTV ya Pak Hok ya? Ada, sekarang juga sudah ada semua. Saya udah minta, udah ada, maka belum kita linkkan. Jadi kita linkkan semua orang Jakarta bisa lihat. Nanti saya juga mau dorong orang Jakarta pakai safety pin. Itu aplikasi yang untuk melaporkan kenyamanan, keamanan dari orang gitu. Kayak peniti. Jadi orang lain yang nggak baik, dikirimnya safety pin, cemberut. Kenapa? Jutak nih yang layanin. Wah, itu lihat di penitinya di peta, ketahuan di kelurahan mana. Nah, itu dia dorong keterlibatan masyarakat warga DKI nanti. Wah menarik ini. Ini kita juga banyak mendapatkan ya sekali lagi nih Pak Ahok apa ya masukan ataupun juga ingin berbicara langsung, ingin bertanya langsung dengan Pak Ahok dari para pendengar profesional Sindo. Ini ada juga mungkin ada hubungannya juga karena sekarang ini Piala Dunia ada yang juga bertanya tentang masalah lapangan sepak bola di Jakarta nih Pak Ahok. Ini dari Pak Fadli Eko Setiawan, Betawi asli katanya. Pak Ahok katanya tolong dong bantu dukungan untuk Jackmania. Mohon jangan alihfungsikan lapangan sepak bola Lebak Bulus. Malah mestinya Pak Ahok bisa mengembangkan menjadi lebih hebat lagi bagi Persija dan Jackmania. Terima kasih. Gimana Pak? Persoalannya Persija jadi PT dan DKI nggak ada saham. Dia kakak becus pun minta sumbangan, kan lucu. Ini Jackmania juga jangan terlalu fanatik belain Persija. Yang dibela itu PT Persija. Kalau Anda mau kami bantu, balikin dong PT-nya pada kami. Itu waktu bikin juga, Anda juga dibikin begitu saja karena situasi. Jadi jangan ngomong itu dulu gitu loh. Lebak Bulus mau tidak mau ya harus dikorbankan. Karena mau bikin stasiun untuk MRT kan. Nah kecuali kemarin pemerintah tidak bikin PT MRT Jakarta, langsung kasih pada kereta api. Kalau saya MRT kasih aja PT kereta api KCJ, langsung dari Bogor bikinnya. Sekalian Bogor langsung sampai ke utara. Jadi Jakarta tuh nggak butuh PT MRT sebetulnya, hanya butuh MRT-nya. Lebih baik dari Bogor dong, lewatin Serpong, Bintaro, Cinere, Lebak Bulus baru masuk. Ngapain cuma sampai di Lebak Bulus? Nanggung banget. Jadi kalau mau bikin kereta api semua tuh langsung aja dari Cikarang sampai Balaraja gitu. Biasanya juga dari Bogor sampai ke laut. Iya, harusnya seperti itu. Tapi kan kita kan cuma pembantu rumah tangga gubernur. Lagi-lagi. Kecuali kalau presiden aku gitu. Presiden. Ya kita gitu. Ini berbicara juga tentang MRT. Ini ada pertanyaan juga nih Pak Ahok dari 0815 8519 17 sekian. Bagaimana nih katanya Pak Ahok bertindak sebagai PLT mengenai perkembangan MRT, monorail, waduk fluid dan juga Riero serta bis Transjakarta Malam yang semuanya belum terrealisasi. Gimana Pak? Memang bus malam memang semua pasti tidak realisasi. Pertama, pembelian bus kan gagal. Karena banyak permainan. Kamu mau nggak terima bus langsung lengkap, tapi yang 2 tahun hancur. Ya lebih kita nggak usah. Kita prediksi ULP ini, apa yang UPT yang Transjakarta kan tidak bisa berfungsi. Kita masih swasta. Mari kita siapkan PT. PT sudah siap. Ini masa transisi 6 bulan dari UPT ke PT. Nanti 2015 transportasi Jakarta semua dipegang PT. Kita jamin akan lebih baik. Nah 2015 mungkin beberapa koridor sudah terintegrasi dengan bayar rupiah per kilometer untuk yang swasta. Tiketing pun kita akan gabung dengan kereta api. Nanti 2016 udah penuh satu tiket dan tidak ada lagi kendaraan transportasi umum di Jakarta yang bayar rupiah cash
atau ngetem, karena semua akan dibayar rupiah per kilometer. Nah itu yang kami lakukan. Bus tingkat untuk melayani rute gratis pun harus 2015 baru bisa dipenuhi, tepatnya 2016. Nah ERP pun bisa 2015 baru jalan untuk pembatasan jumlah kendaraan. Kita nggak mungkin lakukan pembatasan kendaraan kalau kendaraan bus untuk gratisnya belum ada sediakan. Ya orang nggak perlu ribut sama saya, kalau Anda nggak mampu bayar lewat jalan di sini, ya Anda naik bus gratis. Nah ini subsidi silang. Kami bukan mau mendapatkan uang dari ERP. ERP ini, electronic road pricing, ini hanya sebuah cara mengatur jumlah kendaraan yang lewat di sebuah jalan. Nah kalau teorinya satu ruas jalan harus 1.500 kendaraan per jam, ya kalau lebih dari itu saya kenain duit 23.000 misalnya. Kalau 23.000 masih tinggi, aku kenain 50.000 deh misalnya. Kalau masih rendah, ya aku turunin 30. Tapi kalau saya nggak ada duit, bagaimana? Duit ini untuk apa? Untuk operasi bus tingkat gratis. Ya kamu bisa naik bus tingkat gratis, seperti itu konsepnya. Baik, ini juga ada yang menarik juga nih pertanyaannya dari Pak Johan. Pertanyaan katanya buat Pak Ahok, bagaimana sih Bapak membenahi ini, terutama yang penting katanya, terutama merevolusi mental warga Jakarta, termasuk pendatang yang masuk Jakarta hanya untuk bekerja agar jadi tertib dan patuh sehingga Jakarta menjadi lebih nyaman. Kita mau habiskan seluruh kawasan kumuh. Karena kami yakin sumber persoalan orang yang datang Jakarta itu banyak sekali di sini pengembang-pengembang kelas kaki lima. Bangun rumah di pinggir sungai, di jalan inspeksi ke kereta api disewain 5.000, 10.000 sehari. Ini yang membuat banyak orang itu datang. Kalau tidak ada tempat seperti itu, kamu mesti numpang sama siapa? Teman sama saudara. Kalau teman saudara nggak ada kerja, diusir pulang kamu. Kira-kira begitu. Kamu kalau mau tidur di jalan, tinggal di jalan, saya akan tangkap. Nah, saya ada keluar satu formulir. Kalau ditangkap itu cuma piring, kena pidana ringan, didenda 10.000, 20.000. Saya nggak mau lagi. Saya bikin satu perjanjian. Kalau kamu saya kembali ke daerah asal kamu, kalau kamu balik lagi, kamu melanggar pasal penipuan KUHP sekian. Berarti kamu nipu saya dong, karena kamu udah janji tidak mau balik lagi. Nah itu yang kita terapkan. Ya pasalnya penipuan sekarang. Kita cari-cari akal aja gimana caranya yang nyeleneh gitu. Ini mau dekat Lebaran nih pasti banyak juga yang mau datang Gitu. nih, betul. Banyak, nggak apa-apa. Gimana nanti ininya penanganannya nanti? Saya tanggapin, tapi saya juga bilang jangan dikurung-kurung seperti itu, kecuali yang agak gangguan jiwa ya. Langsung aja dikembaliin. Buat perjanjian itu tadi sudah ada formulirnya, saya udah lihat. Tapi kalau untuk yang lokal di sini yang jadi ngemis-ngemis, jangan dikurung juga. Saya bilang apa ada anak-anak. Pada langgar piring yang ngembat motor saya nggak boleh dikurung, masa orang cuma ngemis menjadi dikurung kayak penjahat. Makanya saya nggak setuju ada kurung mereka. Lebih baik tanya dia tinggal di mana, datangin lurahnya, kasih tahu lurahnya, dinas sosial bilang, Pak Lurah, Bu Lurah, ini ada wargamu yang ngemis nih. KTP-nya mana? Tinggal di mana? Dilihat rumahnya. Kalau KTP ada rumah KTP berbeda, ya Dukcapil akan merubah KTP sesuai alamat. Lalu lurah harus bertanggung jawab, dia seperti manajer kan, berpikir bagaimana cara menyelesaikan orang ini gitu, dibantu, bukan diselesaikan dihilangin gitu kan, bisa dibantu seperti apa. Nah itu harapan kami seperti itu, cara mengatasi pengemis dan gepeng ini. Ini juga ada pertanyaan lagi dari Aryo di Ciputat. Ingin menanyakan cepat kita. Apa strategi Pak Ahok di dalam menangani PKL di public area seperti pintu keluar busway, di halte bis, stasiun, dan gimana juga rencana penertiban pangkalan ojek katanya Pak Ahok. Ini terakhir bagaimana juga strateginya untuk bisa menanggulangi HIV/AIDS yang penyebarannya juga kian tinggi di Jakarta. Kita soal ojek segala macam, kita udah mulai dorong stasiun bus sama kereta itu terpadu. Keluar pintunya, penataannya, soal ngetemnya. Nah kalau PKR mau nggak mau kan mesti dorong. Nah, kami lagi mau tata mereka, nanti di trotoar, di taman dia boleh jualan. Tapi orang tertentu dibatasi siapa. Dia mesti bertanggung jawab soal kebersihan segala macam. Nah soal HIV/AIDS saya sudah bilang, kalau Anda harus melakukan voluntary consulting testing, VCT di semua puskesmas. Anda harus tahu status HIV Anda. Kalau Anda ternyata HIV positif, kami bisa obatin. Malah Anda masih bisa melihat keturunan ketika posisi lagi turun. Kalau nggak turun, Anda harus pakai kondom.
Itu yang kami lagi dorong, jadi seluruh orang Jakarta harus mengetahui status HIV negatif atau positif yang berapa tinggi seperti itu. Ini juga ada kembali pertanyaan dari profesional Sindo, Pak Ahok, tentang apa sih katanya mimpi besar Bapak untuk Jakarta sejauh ini? Bagaimana katanya cara untuk mewujudkan mimpi besar kalau ternyata 5 tahun lagi Bapak ikutan nyapres? Karena biasanya katanya tiap ganti pejabat kan kebijakannya juga berubah. Apa mimpi besar Pak? Kalau ngomong jujur, kalau kamu mau wujudkan mimpi besar Jakarta, kamu jadi presiden sebetulnya. Begitu ya? Karena kamu bisa ngatur polisi, ngatur jaksa. Betul. Kamu bisa ngatur semua urusan. Ya kan? Ini kalau ngatur Indonesia ini jauh lebih mudah jadi presiden. Semua di bawah Anda, PNS semua. Nah kalau mimpi besar Jakarta, Jakarta ya harus jadi kota modern dong, seperti negara-negara yang maju. Tapi kita pengennya yang layak huni dan manusiawi tadi. Makanya kita sediakan rumah untuk orang yang belum beruntung. Yang masih kurang beruntung, belum beruntung, itu masih ada rumah nggak boleh dijual. Nah kita harus menyediakan pasar-pasar rakyat, tempat-tempat pameran, tempat-tempat jualan untuk orang-orang yang modalnya pas-pasan supaya dia bisa berubah nasib. Nah kita juga harus membuat semua orang cukup biaya untuk sekolah. Sakit juga bisa masuk rumah sakit asal kelas 3. Jadi model-model itu harus kita siapkan. Jadi Jakarta harus jadi tempat yang menyenangkan, harus dengan transportasi berbasis rel seperti Singapura, ada MRT, ada kereta api, dan ada light rail transit yang mengitari semua bangunan-bangunan yang ada. Baik, ini terakhir nih Pak Ahok, di ulang tahun ke-487 Jakarta ini apa sih harapannya sekarang ini? Tidak hanya untuk Jakarta, tapi terutama untuk masyarakat warga Jakarta, baik pendatang ataupun juga warga asing. Ya harapan saya orang Jakarta ini bisa merasa ini bukan cuma tempat cari duit, bukan cuma tempat pertemuan, tapi ini adalah tempat milik kita bersama. Harus kita jadikan Jakarta ini betul-betul baik sehingga harga nilai tanah semua akan naik dan semua akan jadi untung. Dan pemerintah bisa menyediakan tempat perkalian, jangan buang sampah sembarangan gitu. Kalau satu orang satu genggam, 1 juta orang dan 1 juta genggam. Nah itu yang penting, dan jangan naik kendaraan melawan lalu lintas. Harus lalu lintas dilawan, artinya akan menambah kemacetan. Nah itu harus tertib lalu lintas, itu saya harapkan. Terima kasih banyak sekali lagi untuk waktunya. Saya harus ganti baju soalnya acara.